Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri pada Maret 2026 menurun sebesar 2,16 poin ke level 51,86 dari posisi Februari 2026 di level 54,02. Ya, pemirsa, Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri di Maret 2026 di level 51,86 dan angka ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi Februari 2026 serta Maret tahun lalu. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri pada Maret 2026 menurun sebesar 2,16 poin ke level 51,86 dari posisi Februari 2026 di level 54,02. Selain itu, indeks kepercayaan industri di Maret 2026 juga lebih rendah dari posisi Maret 2025 di level 52,98. Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, dalam keterangannya menyebut penurunan kinerja industri pada bulan ketiga di 2026 terjadi karena kombinasi beberapa faktor. Utamanya faktor musiman seiring dengan berlalunya sejumlah hari besar keagamaan seperti Imlek dan Lebaran. Kondisi itu membuat industri mengurangi produksi. Selain itu, penurunan produksi pada Maret terjadi karena sejumlah industri mengalami lonjakan pada Januari dan Februari. Hal itu menyebabkan industri menurunkan produksi dan tetap mempertahankan stok di gudang sampai dengan momen Lebaran. Febri mengatakan krisis energi akibat eskalasi Timur Tengah belum berdampak signifikan terhadap seluruh industri. Ia mengatakan dampak dari konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran masih terbatas pada industri tertentu, utamanya sektor yang masih bergantung pada bahan baku dari Timur Tengah seperti petrokimia. Dari 23 subsektor industri pengolahan, Febri mencatat 16 subsektor yang ekspansi, sedangkan 7 lainnya terkontraksi. Adapun subsektor yang mengalami ekspansi berkontribusi sebesar 78,3% terhadap produk domestik bruto. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga optimisme kinerja manufaktur di tengah dinamika global. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, kemudian Ibu Friska Savitri, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Retma, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Friska, apa kabar? Sehat, alhamdulillah Mas Pras. Terima Baik, kasih. terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ibu Friska, ini menarik. Kalau mungkin tadi sudah disampaikan ada beberapa data sebelumnya begitu. Lantas bagaimana Ibu Friska melihat terkait dengan indeks kepercayaan industri Maret 2026? 51,86 ini apakah yang memang masih berada di zona ekspansi tapi menurun signifikan dibandingkan dengan Februari 2026, kemudian Maret tahun 2025 lalu. Apa yang bisa kita cermati? Faktor fundamental atau ada trigger lain, Ibu? Oke, menurut saya itu perlambatan indeks kepercayaan industri di level domestik itu paling kuat mencerminkan 3 hal sekaligus ya. Jadi di situ ada permintaan yang mulai lebih berhati-hati, biaya produksi yang belum benar-benar ringan, dan yang ketiga dunia usaha yang membaca pasar dengan jauh lebih waspada. Jadi walaupun sektor manufaktur Indonesia secara umum masih ekspansif, pelaku industri melihat bahwa konsumen sekarang itu lebih sensitif terhadap harga. Sementara biaya bahan baku, energi, dan distribusi belum sepenuhnya reda. Artinya persoalan bukan sekedar soal produksi, tapi juga soal keyakinan bahwa barang yang diproduksi akan benar-benar terserap di pasar. Nah, yang menarik adalah perlambatan ini justru menunjukkan bahwa industri sekarang bersikap realistis begitu. Mereka belum panik, tapi juga tidak euforia. Dalam konteks ini artinya indeks kepercayaan industri yang melemah bisa dibaca sebagai indikator bahwa pelaku usaha sedang menahan gas sejenak sambil membaca arah daya beli dan biaya ya. Nah, masalah terbesar industri hari ini bukan kekurangan kapasitas tapi kehati-hatian terhadap kualitas permintaan. Jadi yang melemah bukan sekedar indeks melainkan rasa percaya diri untuk berekspansi lebih cepat seperti itu. Wow, Itu yang mungkin dan ini yang lebih mengkhawatirkan atau bagaimana menurut Anda, Bu Friska, kalau memang kaitannya dengan bagaimana proyeksi, optimisme, kemudian rasa percaya diri industri sendiri begitu? Nah, kalau kita lihat ya, ini kan 51,8 itu udah mendekati zona kontraksi ya. Ya. Nah, ini menurut saya belum otomatis besar. Yang harus dilihat itu adalah apakah tekanan global nanti benar-benar
berubah menjadi tekanan simultan di dalam negeri. Seperti energi Oke. itu naik, logistik terganggu, kurs tertekan, lalu permintaan melemah dan ujung-ujungnya impactnya adalah ke rumah tangga seperti itu. Nah, selama bantalan domestik masih bekerja dan ekspor manufacture belum jatuh tajam, Ya. industri Indonesia itu masih punya ruang untuk bertahan. Namun eskalasi geopolitik memanjang, maka industri bisa masuk ke fase menunggu dan menahan. Dan itu yang berbahaya bagi produksi kuartal berikutnya, sehingga ini menyebabkan tidak adanya, mungkin berkurangnya rasa kepercayaan begitu. Nah, jadi saya melihat risikonya bukan linear tetapi akumulatif. Satu shock mungkin bisa ditahan, tapi Oke. kalau 3 shock datang bersamaan, zona kontraksi menjadi jauh lebih mungkin. Pesannya adalah industri tidak jatuh hanya karena satu perang, tapi bisa jatuh karena efek berantai dari perang terhadap biaya, psikologis, bisnis, dan kebutuhan investasi seperti itu. Baik, itu justru yang diwaspadai karena efek berantai dari perang ya yang Betul, masih berkepanjangan begitu di Timur Tengah. Nah, Pak Retma, betul. dari sisi pelaku usaha sendiri melihat bagaimana dengan penurunan IKI ini? Apakah memang ya sesuai dengan konsensus sudah diprediksi kah atau bagaimana Anda melihatnya begitu, Pak Retma? Ya semuanya sebetulnya sudah diprediksi ya. Jadi ketika ketika Oke. perang ini mulai ya beberapa minggu yang lalu, langsung kan itu kan hampir hampir semuanya hampir bisa membaca gitu ya, dari mulai logistiknya pasti terganggu, terus juga dari bahan baku juga yang terutama yang dari import itu masih pasti terganggu, bahkan yang tidak impor pun juga juga akan terganggu. Selain itu juga di dalam negeri juga kan ini, kalau dalam negeri sebetulnya bukan hanya masalah kondisi geopolitik, memang kami sudah prediksikan bahwa setelah Lebaran ini demand atau konsumsi itu pasti akan turun ya, drastis turunnya juga gitu, karena memang dari sisi kekuatan daya beli kan makin lama kan makin apa ada pelemahan di situ gitu ya. Oke. Terus juga pemerintah juga beberapa case terkait dengan PHK juga kelihatannya masih belum bisa di-handle gitu ya. Yang PHK kemarin juga kan belum banyak yang bekerja lagi. Ada yang bekerja sebagian, tapi masih banyak yang belum bekerja. Ini kan dari kemarin-kemarin kan ini sudah terlihat. Artinya ketika ditambah dengan situasi perang seperti ini, otomatis industri akan menahan pembelian. Ini bukan hanya harga ada atau enggaknya bahan baku, tapi harga bahan baku juga kan menjadi masalah. Itu juga yang menahan industri untuk bisa melakukan kegiatan produksi gitu, Mas Pras. Oke. Nah, mengingat IKI yang meskipun turun tapi kan masih berada di level ekspansi yang sudah disampaikan oleh Bu Friska juga, lantas sejauh mana penurunan ini akhirnya dianggap sebagai ya mungkin fase cooling down, begitu pendinginan yang wajar setelah periode high season kemarin, ada Nataru, kemarin juga ada Lebaran, atau seperti apa Anda mencermati kondisi ini, Pak Retma? Ya sebetulnya harusnya ya itu memang kalau dilihat kan masih dalam zona ekspansi ya. Tapi Ya. kalau kita bicara indeks seperti ini artinya kan ada penurunan sebetulnya ya, ada penurunan produksi gitu ya. Nah, Oke. jadi penurunan produksi ini kalau kita bicara sejauh selama apa perang ini akan berlangsung, ini kan juga dalam posisi yang mengkhawatirkan kalau tidak ada tindakan yang nyata untuk menyelamatkan kegiatan produksi gitu ya. Memang kegiatan kita bisa dengan mudah menyalahkan bahwa ini kan kondisinya lagi perang itu seluruh dunia seperti itu. Iya. Tapi sebetulnya kalau kita punya fundamental daya beli yang kuat, itu harusnya masih bisa membantu gitu, membantu kepercayaan dari industri bahwa market domestik itu ada. Kalau kita bicara ekspor memang sekarang Iya. agak sulit ini permasalahannya karena logistiknya juga mahal. Sekarang minggu ini kontainer ini udah mulai agak sulit gitu ya, kontainer mulai agak sulit. Jadi bukan masalah demand di luar, tapi juga ada masalah logistik. Tapi kalau dalam negeri, kalau dalam Ya. negerinya kuat, sebetulnya itu bisa menjadi buffer kita untuk bisa tetap melakukan produksi. Jadi indeksnya sih harusnya ya kalau dalam negerinya bagus itu IKI-nya nggak sampai 51 poin seperti ini gitu.
Baik, baik Pak Redman. Nah, ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa data tadi IKI-nya turun tapi data pertumbuhan industri manufaktur menunjukkan tren naik. Kemudian PMI manufaktur kita juga sedang kondisi yang sedang mengalami kenaikan. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Ibu Friska dan Pak Redma. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama beberapa data untuk Anda. Yang pertama ada indeks kepercayaan industri yang tadi sudah kita bahas di segmen berikut sebelumnya begitu ya. Bahwa memang trennya fluktuatif sekali dari indeks kepercayaan industri kita dari Juli 2025 sampai dengan pergerakan Maret 2026. Ya, sempat naik di Januari 2026 54,12 poin tapi cenderung turun pada bulan Februari, kemudian Maret di 51,86, memang nyaris mendekati zona kontraksi ya, dan semoga itu tidak terjadi untuk IKI kita. Dan berikutnya kita lihat beberapa data lainnya terkait dengan pertumbuhan industri manufaktur. Nah, ini menarik dengan IKI yang turun tapi dari sisi tren pertumbuhan industri manufaktur kita dalam beberapa tahun terakhir ini justru cenderung sedang mengalami peningkatan. Di tahun 2023 4,64%, kemudian 2024 4,75%, tahun 2025 kemarin 5,3%, dan proyeksi tahun ini diharapkan bisa menyentuh 5,51%. Dan kita akan bahas nanti 5,51% ini apakah berpotensi tercapai atau tidak, mengingat tadi tantangan global justru terjadi dengan pecahnya perang di kawasan Timur Tengah. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Ibu Friska dan juga Bapak Redma Gita Wirawasta. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, Bu Friska, apa yang bisa kita lihat? IKI-nya sedang mengalami tekanan, sementara pertumbuhan dari industri manufaktur kita justru cenderung sedang mengalami kenaikan. Demikian juga kalau kita tarik lagi ke PMI manufaktur kita pun juga sedang berada di level ekspansif, begitu Ibu. Oke, tadi melihat data yang sudah dipaparkan ya, saya melihat target 5,51% itu masih mungkin dicapai. Oke. Tapi sekarang statusnya bukan target yang mudah begitu ya, melainkan targetnya bersyarat. Artinya target ini realistis kalau beberapa prasyarat itu bisa dijaga. Misalnya energi tidak melonjak terlalu tinggi, melonjak boleh, tapi tidak terlalu tinggi. Logistik tidak terganggu berkepanjangan. Ini yang tadi kita bilang akumulasi. Permintaan domestik tetap bergerak dan kebijakan industri tidak berjalan biasa-biasa saja. Artinya industri harus digenjot juga seperti itu. Nah, Indonesia masih punya modal berupa pasar domestik yang besar. Tadi sudah dibicarakan oleh kita sebelumnya kalau Indonesia punya pasar domestik yang besar, manufaktur yang masih ekspansif, dan ekspor industri pengolahan yang awal tahun tetap tumbuh. Tapi di saat yang sama, OECD itu mengingatkan bahwa konflik Timur Tengah akan menaikkan biaya sekaligus menekan permintaan global. Nah, jadi target ini sebenarnya bukan mustahil tapi juga tidak bisa dicapai dengan autopilot atau dengan cara seperti biasa seperti itu. Nah, pertumbuhan manufaktur 5,51 ini tidak akan ditentukan hanya oleh target pemerintah tapi oleh kemampuan Indonesia untuk mengelola guncangan global melalui peluang stabilitas domestik. Kalau kita hanya berharap tanpa memperkuat fondasi biaya logistik dan kepastian usaha, target ini bisa berubah jadi sasaran yang sekedar mungkin hanya slogan seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, Pak Redma, tadi juga sempat Anda menyampaikan begitu bahwa industri ini ada penurunan ya dari sisi produktivitas. Apakah memang ini hanya ya strategi begitu untuk menjaga keseimbangan stok begitu, atau ada kekhawatiran terhadap dinamika perekonomian global yang cenderung semakin hangat begitu, Pak Redma? Ya, memang dari sisi bahan bakunya, kalau di tekstil ya bahan bakunya juga kan terbatas ya. Memang bahan bakunya ada gitu ya, tapi harganya juga naik tinggi. Sekarang kalau dengan dibandingkan hari ini dibandingkan awal Maret kemarin, itu harga bahan baku rata-rata ya PTA, PX, MEG itu udah naik sekitar 40% gitu. Bukan bahan bakunya nggak ada, bahan bakunya ada tapi harganya naiknya terus-terusan gitu. Jadi kalau dibandingkan udah terus-terusan naik, sekarang udah hampir 40% kenaikan. Nah, untuk buyer kita untuk menyerap kenaikan harga 40% ini kan juga nggak semuanya bisa menyerap gitu. Artinya daripada dia nggak bisa menyerap, daripada dia dan dia juga lihat buyer dia di bawah gitu, apakah dia bisa menyerap atau enggak, sampai akhirnya kan ke konsumen. Kalau konsumen naik harganya 40%, bisa nggak dia serap? Akhirnya kan daripada nggak terserap ya udah dia
slow aja produksinya di sedikit dilambatkan atau diturunkan ya, nurunin produksi. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, tadi saya sedikit komentar yang disampaikan dari data tadi gitu ya. Ini kalau IKI sama kinerja industri pertumbuhan itu kan dua hal yang berbeda. Kalau IKI kan ke depan, jadi Iya. bagaimana industri melihat kondisi market ke depan. Kalau yang pertumbuhan itu kan ke belakang. Nah, kalau terkait dengan tadi 5,6%, memang dari sisi itu agak sulit ya, tadi seperti yang disampaikan, bisa tercapai tapi agak sulit karena memang dari sisi ini perangnya kita nggak tahu sampai kapan. Nah, ini bahan bakunya agak lebih mahal, dan kita sampai hari ini baru dapat jaminan bahan baku sampai April, Mas. Jadi Oke. Wow. sampai April nih Iya, dapat iya, iya. bahan baku jaminan, dijamin oleh supplier kita. Nah, Mei dia belum bisa jamin gitu ya. Bahkan yang jamin kan Pertamina, kalau kami kan dari Paraxylene dari Pertamina. Pertamina hanya baru bisa menjamin sampai April. Mei dia belum bisa menjamin apakah dia bisa supply Oke. atau enggak. Nah, ini juga akhirnya juga menjadi poin IKI-nya ke depan gitu. Oke. Suplai bahan bakunya juga belum tentu ada gitu. Jadi Hmm. apakah dia masih bisa berproduksi atau enggak, ini kan tergantung nanti di pertengahan April baru bisa terjawab gitu. Baik. Nah, ini bahan baku yang seperti apa nih yang disampaikan hanya mentok sampai bulan April, kemudian berikutnya ngasih tanda tanya seiring dengan ketegangan konflik global tadi, begitu Pak Retma? Ya. Bahan baku utama kita kan Paraxylene, itu turunan dari nafta ya. Paraxylene-nya memang sebagian besar dari dalam negeri, dari Pertamina, dan Pertamina itu kan ngasihnya harganya harga internasional, karena harga Oke. internasionalnya sudah naik 40%, ya. Pertamina juga sama, harganya naiknya 40%. Jadi di situ kita masih bisa ada jaminan, tapi kelihatannya juga mereka juga masih, kenapa belum bisa menjamin sampai Mei? Ini kan kita nggak tahu dunianya seperti apa. Kalau Oke. perang terus menerus, kita perlu bahan BBM. Apakah nanti dia akan mengorbankan produksi Paraxylene-nya untuk di switch ke BBM, itu kan kita belum tahu gitu ya. Jadi mungkin ada hal-hal perhitung-hitungan dia di situ gitu. Oke. Wow. Ini menarik. Nah, Bu Friska, ini cukup mendasar nampaknya kalau kita bicara mengenai bahan baku berarti ya. Untuk industri ini salah satu industri saja begitu. Kalau Anda melihat bagaimana sih tantangan global pasokan bahan baku kita begitu yang memang masih ada juga yang bergantung pada importasi dari luar. Anda melihat ini kan sektor-sektor apa saja yang nanti akan terkendala, kemudian akan mempengaruhi juga IKI, kemudian juga bagaimana pertumbuhan industri manufaktur Indonesia di tahun ini. Ya, kalau kita lihat itu fluktuasi harga energi global dan kendala logistik itu memang sangat sangat dominan saat ini ya. Oke. Jadi dalam situasi energi global berfluktuasi dan logistik terganggu, industri tidak lagi bertumbuh dengan pola lama. Mereka harus berpindah dari strategi volume dulu, efisiensi belakangan seperti itu, Ya. menjadi efisiensi sebagai mesin pertumbuhan. Artinya perusahaan itu perlu memperketat manajemen energi, mendiversifikasi pemasok, memperbaiki inventory planning, dan memperkuat kontrak logistik, serta masuk ke teknologi yang menurunkan waste. Wow. Nah, Oke. beberapa juga seperti OECD menegaskan bahwa lonjakan energi dan gangguan supply chain kini menjadi beban utama biaya bisnis, dan ini akan berakumulasi nanti jika perang masih berlanjut seperti tadi sudah kita bicarakan ya. Jadi menjaga margin hari ini itu bukan soal memangkas ambisi, tapi mengubah cara bertumbuh. Artinya pola lama tidak lagi bisa dipakai. Nah, yang menarik, efisiensi sekarang itu juga menyatu dengan agenda hijau. Nah, ini yang penting, mesin hemat energi, proses produksi yang lebih bersih, dan penggunaan input yang lebih efisien justru jadi alat mempertahankan profitabilitas. Di era perang dan disrupsi, perusahaan yang menang bukan yang paling agresif membakar biaya, tapi yang paling cerdas menurunkan kos tanpa mematikan ekspansi. Jadi kalau saya lihat itu rumusnya tumbuh dulu baru efisien, tetapi bukan tumbuh dulu baru efisien, tapi efisien supaya bisa tetap tumbuh seperti itu. Jadi mungkin agak Oke. sedikit challenging juga.
Nah, di satu sisi pemerintah pun sebenarnya juga masih terus berupaya untuk mengantisipasi dampak global begitu dengan kebijakan-kebijakan fiskal, moneter. Nah, sejauh mana kekuatan ini bisa membentengi industri dalam negeri, Bu Friska? Sementara kita tidak tahu juga tekanan global ini akan berakhir kapan begitu. Oke, kalau menurut saya ini kan pemerintah sudah memberikan insentif fiskal non fiskal yang Ya. sebenarnya masih relevan, tapi belum tentu cukup untuk menghadapi shock geopolitik yang sifatnya cepat dan tidak pasti. Nah, instrumen seperti misalnya tax holiday, tax Ya. allowance, kemudahan investasi dan dukungan kawasan industri itu tetap penting untuk jangka menengah. Tapi kalau perang di Timur Tengah terus menekan energi dan logistik, maka dunia usaha membutuhkan respon yang lebih presisi, seperti Oke. misalnya percepatan restitusi, dukungan cash flow, insentif efisiensi energi, hingga kebijakan logistik yang benar-benar menurunkan beban biaya. Jadi saya tidak melihat kebutuhan bailout besar, tetapi paket respon khusus yang sangat terarah. Jadi memang diperlukan paket yang khusus. Kuncinya bukan besar kecilnya paket ya, tapi ketepatan sasarannya. Nah, industri Oke. yang paling rentan harus dibantu lebih cepat agar mereka bisa lebih produktif, begitu ekspor dan lapangan kerja mereka tidak terganggu. Dan di tengah perang ini kebijakan industri tidak boleh bersifat, mungkin kita tahu, seremonial ya. Negara tidak harus hadir dengan uang besar, tapi harus hadir dengan kecepatan, kepastian dan akurasi. Karena Oke. dalam situasi seperti ini yang paling dibutuhkan industri itu adalah ruang untuk bernafas, seperti itu. Baik, kecepatan, kemudian kepastian dan akurasi begitu nih, Pak Redma. Lantas dari teman-teman industri apa sebenarnya yang diharapkan dengan kondisi saat ini? Bahan baku sampai April, stoknya masih ada nggak sih? Kemudian bagaimana Anda melihat setelah April? Kemudian bagaimana dengan kesiapan produktivitas pelaku industri kita begitu untuk menatap tahun 2026 ini, Pak Redma? Iya, sebetulnya ini kan kita udah bicara lama ya. Sebetulnya ketergantungan terhadap bahan baku impor harusnya sudah, kalau kita bicara hilirisasi ya, dari 10 tahun yang lalu, hilirisasi itu benar-benar dari hulu sampai hilirnya dijaga. Harusnya kita sudah tidak punya masalah kebutuhan bahan baku impor gitu ya. Tapi ini kan dari situ kan kita melihat bahwa ketika kita sekarang terganggu dengan kondisi global, sangat terganggu dengan kondisi global, artinya ada hal yang miss di situ yang selama ini industri yang dibangun dari hulu ke hilirnya ada yang miss di situ gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kebijakan, saya kira memang kebijakannya harus tepat sasaran gitu ya. Saya kira kalau yang paling gampang sebetulnya adalah PPN gitu. Ini kan semua harganya naik gitu. Nah, ditambah PPN kan, PPN-nya juga jadi naik nih dari sisi harga bahan bakunya yang awalnya 900 sekarang udah 1.300 gitu per ton ya untuk paraksilen. PPN-nya kita awalnya bayar cuman 90, kan sekarang bayarnya udah 130 gitu ya. Jadi ini kan hal yang saya kira dan itu langsung nurunin cost produksi gitu ya. Nah, ini saya kira hal-hal insentif yang tepat seperti ini sih yang kami kira bisa selain itu misalkan harga bahan baku ya. Bahan baku paraksilen kalau harga dunia 1.300 gitu ya, 1.200 1.300, saya kira karena ini dari dalam negeri ya, di situ ada pemerintah bisa intervensi gitu, karena bahan bakunya kan dari dalam negeri nih yang paraksilen. Kalau MEG memang dari luar itu kita agak susah, paling kita bisa mengharapkan potongan PPN. Tapi kalau bahan baku dalam negeri yang dari sama-sama dari naftanya yang dimiliki oleh pemerintah, saya kira ya jangan ikut harga internasional gitu ya. Nah, karena ini, tapi pemerintah perlu intervensi di situ karena Pertamina kan BUMN ya, Pertamina itu kan perusahaan, tapi harus ada intervensi pemerintah di situ supaya harga nafta paraksilennya bisa tidak ngikut harga internasional gitu. Baik, berarti pelaku usaha membutuhkan jaminan ya pasokan bahan baku, kemudian ada intervensi pemerintah untuk bisa membuat harga lebih kompetitif lah ya. Dalam artian ini bisa terjangkau bagi dunia usaha di tengah tekanan dari kemungkinan global, kemudian daya beli masyarakat juga begitu. Karena kan dampaknya tidak hanya dari dunia usaha, tapi masyarakat pun saat ini sudah merasakan dampak dengan adanya tekanan harga minyak mentah di dunia begitu saat ini. Meskipun kita tahu pemerintah masih berusaha untuk menahan harga BBM tidak naik. Begitu, baik Ibu Friska, kemudian Pak Redma, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, informasi dan update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Ibu Friska dan Pak Redma. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Pak Redma.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.